Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'inda qutun yaumihi fakannama hizatu lidunya." Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 hal yang jika dimiliki seorang maka dia akan mendapatkan ketentraman hidup. Yang pertama, aminan fi sirbihi, merasa aman di rumahnya. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya. Dan yang ketiga, wa indau qutun yaumihi, punya rezeki yang cukup dalam hari yang dijalaninya. Saudaraku, ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup itu, ya, tentram atau tidaknya, bahagia atau tidaknya, seringkali tergantung bagaimana kondisi hati seorang. Kenapa? Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah. Yang salah adalah sikap penerimaan kita. Apa yang berlaku bagi hambanya, termasuk kita yang diberikan nikmatnya, maka sejatinya itu adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitan dalam hadis ini adalah Rasulullah menyampaikan kalau seseorang memiliki 3 hal ini, dia akan tentram hidupnya, akan nyaman hidupnya. Yang pertama adalah aminan fi sirbihi, yaitu yang pertama merasa aman di rumahnya. Rasa aman ini penting diciptakan di rumah. Kenapa? Karena ketika kita merasa aman di rumah, ketika kita pulang dari kerja, pulang ke rumah aman, ketika dari sekolah anak pulang ke rumah dia aman, rasa aman itu pun akan melahirkan rasa nyaman. Bagaimana mungkin seseorang akan betah di rumah kalau dirinya tak aman dan nyaman? Bagaimana anak juga betah di rumah kalau di rumah tak aman dan nyaman? Maka rasa aman itu penting. Nah, ketika seorang merasa aman di rumahnya, rumah tempat bernaung, rumah tempat bagaimana beristirahat, rumah tempat dia bercengkrama bersama keluarga, rumah di mana dia bisa melepaskan semua kepenatannya, rumah bagaimana dijadikan tempat kembali setelah aktivitas di luarannya. Kenapa? Karena banyak orang yang boleh jadi kembali ke rumah tak aman, bahkan lebih aman di luaran. Ada orang lebih betah di tempat orang lain daripada di rumah sendiri. Ada orang yang lebih nyaman di rumah kawan daripada rumah sendiri. Ini ada apa? Makanya perlu bagaimana menciptakan rasa aman di rumah. Bagaimana orang tua berperan sebagaimana orang tua dengan tugas pokok fungsinya. Seorang suami, seorang istri, orang tua, anak. Ada yang bisa dikerjasamakan di rumah, ada yang bisa dibantu di rumah, ada yang bisa diambil alih di rumah. Kerjakan, tidak perlu perhitungan. Seorang suami misalkan, dia bisa mengerjakan pekerjaan seorang istri, silakan. Ya, tidak mesti semua istri yang melakukan. Misal nyuci piring, nyuci pakaian, nyapu, ngepel, ngurus anak. Kalau yang bisa dilakukan, silakan. Sehingga istri merasa aman dan nyaman ketika di rumah. Atau sebaliknya, seorang istri juga mengerti bagaimana tugasnya. Ketika suami pulang dari kantor, pulang dari kerja, ada istri yang menyambut dengan senyumannya, menyiapkan minumannya, menawarkan makanannya, menanyakan kabarnya, dan seterusnya. Sehingga ketika suami pulang ke rumah, dia juga merasa aman dan nyaman. Pulang ke rumah itu aman dan nyaman. Kenapa? Orang merasa nyaman ketika sudah aman. Ya. Kalau mulai muncul berkembang wacana herd immunity misalkan, ya herd immunity itu bagi mereka yang punya imunitas yang baik, asupan baik, vitaminnya ada, pikirannya tenang, keluarganya bahagia, tidak masalah mungkin. Dia akan lebih kebal sehingga ketika terinfeksi pun, ya dia bisa ada kemungkinan untuk sembuh. Kenapa? Karena imunnya baik, ya. Tapi kalau yang imunnya tidak baik, pikirannya sumpah, hutangnya banyak, pikirannya macet, rumah tangga nggak nyaman, anak bermasalah, kerja juga banyak masalah, selesai. Cepat sekali nanti menjadi problem. Abu Bakar pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tangisnya agar dia diberikan kesehatan.
Karena tidak ada nikmat terbesar setelah iman melainkan kesehatan. Ibadah ini kalau tidak didukung dengan kesehatan yang prima, fisik yang baik, tidak bisa. Ya. Bisa sih tapi tidak maksimal. Makanya secara rukun sholat itu tegak berdiri. Ketika tidak bisa tegak berdiri, boleh duduk. Berarti ada yang sakit, tidak sehat fisiknya, bermasalah. Kalau dia tidak bisa duduk, silakan berbaring. Berarti kan juga tidak sehat. Kenapa dia mesti berbaring? Kalau bisa duduk, kenapa dia mesti duduk ketika bisa berdiri? Nah,